wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Afriani dari jurusan Pendidikan IPA Untirta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selamat datang teman-teman semuanya. Hayo tebak, aku di sini bakal kasih materi apa ya? Kira-kira apa guys? Nah, jadi materinya itu yang sangat krusial di IPA, yaitu analisis peranan dalam media virtual, simulasi PET ya guys. Nah, fokus utamanya yaitu bagaimana supaya kita paham sebagai siswa ya konsep media simulasi ini, khususnya itu pada materi listrik dinamis. Nah, di video kali ini itu tidak hanya untuk teori saja, tetapi sebagai bentuk implementasi pembelajaran deep learning dalam kurikulum Merdeka. Nah, topik utamanya itu adalah analisis peranan media virtual dalam pemahaman konsep siswa. Kenapa sih pilih topik ini? Alasan pemilihan topik ini, konsepnya itu adalah tidak kasat mata ya guys, arus listrik dan elektron. Pentingnya itu visualisasi untuk menghindari miskonsepsi. Lalu saya juga ngejelasin di sini tentang artikel ya, di mana artikelnya itu The Impact of Virtual Simulation on Student Conceptual Understanding. Nah, di sini juga saya akan membedah artikel bersama teman-teman semuanya. Jadi artikelnya itu ini guys. Di sini itu judul artikelnya The Impact of Virtual Simulation on Student Conceptual Understanding in Physics. Nah, di topik ini ada alasan utamanya. Aku bakal jelasin lagi ya. Bukan cuma yang tadi aja, tetapi alasan utamanya itu khusus fisika. Khusus fisika itu kayak penuh dengan abstrak guys. Coba bayangin, kita itu nyuruh siswa menghafal rumus arus listrik misalnya, tapi mereka itu tidak pernah melihat elektron itu seperti apa gitu kan. Nah, hal ini sering bikin siswa tersesat, tidak pernah melihat elektron, terus imajinasi mereka tuh kayak susah buat ngebayangin gitu kan guys. Terus aku juga memilih artikel ini karena memberikan bukti yang empiris bahwa simulasi virtual adalah solusi terbaik. Dengan media ini yang tadinya dunia itu terasa gelap dan tidak terlihat di dalam kabel menjadi terang dan jelas secara visual. Ini adalah langkah awal untuk membantu siswa mencapai literasi sains yang sebenarnya. Nah, yang selanjutnya itu ada penjelasan tentang mengenai integrasi unsur ICT, simulasi dan interaktivitas di mana ada software utama. Di sini ada FET ya guys, ada barcode-nya juga. Nah, interactive simulation. Nah, aku bakal menjelaskan poin di integrasi ICT. Di dalam video ini, saya tidak hanya menampilkan slide statis, tapi mengintegrasikan PET simulation. Jadi PET simulation ini simulasi interaktif yang mengintegrasikan memungkinkan siswa merakit rangkaian listrik itu sendiri
secara digital ya. Kalian bisa menggunakan handphone, laptop, atau yang lainnya. Lalu, ICT ini berperan sebagai laboratorium virtual. Nah, supaya teman-teman yang nonton bisa langsung scan dan ikut praktik secara real time. Jadi ICT bukan cuma pelengkap, tapi sebagai instrumen utama untuk mengamati variabel secara akurat. Nah, selanjutnya ada video penggunaan PhET simulation. Jadi kalian bisa tonton ya guys videonya.
Guys, yang barusan itu adalah video cara penggunaan pet simulation. Jadi kalian bisa cobain di tadi ada QR ya guys, atau kalian bisa nonton ulang videonya itu. Ada webnya. Di sini ya guys webnya. Jadi itu tuh laboratorium virtual yang keren banget lah. Kenapa aku sebut keren, canggih gitu kan? Karena di sini tuh kita bisa rakit-rakit sendiri dari mulai listriknya itu, kenapa nanti listriknya itu bisa nyala, terus si lampu-lampunya itu bisa nyala gitu kan, kenapa dia bisa mati, nanti kurang apanya gitu di bagian baterai-baterainya itu. Ketika kita ganti baterainya, si lampunya itu bisa terangnya jadi berubah gitu guys. Teknologi ICT ini bukan cuma buat gaya-gayaan aja ya guys, tetapi buat kita tuh jadi ngerasa seorang ilmuwan di laboratorium tanpa perlu takut alatnya rusak atau meledak, karena kita tuh nggak secara langsung terjun ke laboratoriumnya, tetapi kita ada bayangan untuk menggunakan alat tersebut di pet simulation. Gimana guys, tadi videonya yang ditonton sangat seru kan? Nah, nanti di akhir video aku bakal adain kuisis ya, atau soal gitu. Biar kalian makin paham sama apa yang sudah aku jelasin. Lalu kalian bisa praktikan di dalam pet simulation. Nanti ada soal tambahan juga, soal kuisis gitu. Gimana guys rencana petualangan kita hari ini? Jadi saya itu udah susun alurnya biar rapi. Yang pertama ya, kita mulai dari pendahuluan dulu, dimana aku bakal nanti kasih teka-teki soal lampu yang ada di rumah kalian. Terus kita mulai eksplorasi. Ini bagian intinya guys. Kita bakal main di pet simulation ya guys. Kayak bongkar pasang kabel, terus kita juga bakal gonta-ganti baterai dan lihat apa yang terjadi nanti ya. Setelah itu kita menganalisis, terus nanti pasti kita bakal bertanya-tanya dong, kayak kenapa sih kabel tersebut ketika kurang atau dicabut dia tidak berfungsi, ke yang lainnya itu tidak, lampunya itu tidak nyala gitu kan. Terus kenapa hasilnya itu bisa begitu? Terakhir itu kita bakal tutup dengan rangkuman dan sedikit refleksi materi biar hari ini tuh nancep banget ya di ingatan kalian. Nah, alur ini tuh aku buat bener-bener dapat pengalaman deep learning, pembelajaran deep learning gitu guys. Alur ini aku buat biar kalian paham tentang pembelajaran deep learning. Sekarang mari kita bedah. Apa sih gunanya media ini? Terus apa sih gunanya simulasi ini buat kalian? Nah, aku tuh bakal ngejelasin 3 poin penting ya guys. Yang pertama itu, media ini sampaikan informasi dengan cara yang lebih jujur. Lalu kalau di buku cuma tulisan, di sini kalian bisa sambil lihat prosesnya itu, dan kalian bisa sambil ngerakit caranya itu kayak gimana, kalian bisa tahu. Yang kedua itu soal motivasi. Jadi saya tuh tahu banyak yang takut mainan listrik,
yang kayak mainan listrik beneran itu bisa misalnya kesetrum atau kita tuh takut meledak gitu kan. Tapi di dalam pet simulation ini kita bakal nyobain di web tersebut, kita tuh nggak secara langsung pegang listriknya gitu. Jadi aman ya guys. Nah, yang ketiga itu keterlibatan, di mana media ini tuh dituntut kalian buat aktif ngeklik-ngeklik gitu ya, ngegeser, terus ngamatin. Jadi posisi kalian bukan cuma pendengar yang pasif, tapi udah jadi penemu yang aktif. Oke guys, biar kalian nggak ngantuk, saya tuh di sini punya tantangan buat kalian. Apa sih Kak tantangannya? Nah, jadi tantangannya itu di mana tadi kan ada QR kan, kalian bisa pause itu. Nah, di QR tersebut kalian bisa gunain petnya itu untuk membuat rangkaian listrik dinamis atau statis. Kalian bisa coba ya guys. Coba kalian buat rangkaian listriknya sendiri. Nanti siapa yang lampunya paling terang tanpa bikin baterainya terbakar, setelah kalian coba, kalian bakal sadar di situ guys, sesuatu yang wah, ternyata kalau voltsnya itu digedein, arusnya itu dia bakal makin kenceng. Terus interaksinya itu kayak gini nih, misalnya penting banget buat kalian gak cuma dengerin saya ngomong, tapi ngerasain sendiri pengalamannya. Oh iya guys, kita bakal balik lagi ke jurnal tadi ya, yang dimana judul jurnalnya itu yang ini ya guys, The Impact of Virtual Simulation on Student Conceptual Understanding in Physics. Ada beberapa temuan yang menarik di jurnal tersebut. Ada perubahan konsep, terus mengurangi beban otak, dan bukti empiris, di mana penelitian di jurnal tersebut itu nemuin kalau siswa itu sering punya salah paham sejak awal. Misalnya banyak yang ngira kalau baterainya habis itu arusnya bakal hilang tiba-tiba. Tapi lewat pet, siswa ngeliat elektronnya itu melambat dulu. Nah, berpindah dari salah paham ke paham beneran ya. Ini dibantu banget sama visualisasi simulasi tadi yang saya kasih. Nah, yang kedua itu mengurangi beban otak. Dimana kalian pernah nggak kayak ngerasa pusing pas dengerin penjelasan dari guru yang cuma pakai kata-kata aja, terus itu tuh karena otak kita lagi capek gitu kan ngebayangin hal yang gak ada wujudnya, gak ada gambarnya, gak ada kayak misalnya simulasinya itu seperti apa, praktiknya itu seperti apa, kita gak akan bisa kan kalau misalnya cuma ngedengerin materi aja, kita bakal bosen. Nah, di jurnal tadi tuh bilang simulasi itu ngambil alih tugas imajinasi di otak kita. Jadi energi otak kita itu bisa dipakai buat analisis data, bukan cuma buat ngebayangin bentuk elektronnya aja ya. Nah, di mana ada bukti empiris di jurnal tersebut? Dari jurnal tersebut itu ada data yang
nunjukin kalau kelompok siswa yang pakai simulasi virtual dapat skor yang jauh lebih stabil pas dikasih soal-soal jebakan, yang artinya apa coba? Nah, artinya itu pemahaman mereka itu berarti deep learning dong. Deep itu kan mendalam, berarti pemahamannya mendalam, bukan cuma hafal rumus buat besok ujian gitu kan. Tapi mereka tuh ada bayangan buat, oh ini tuh kayak gini ya gambarnya, oh ini tuh caranya kayak gini ya gitu. Jadi peran media virtual di sini bukan cuma buat hiburan, biar kelas enggak sepi, tapi benar-benar instrumen buat bikin kita jadi ilmuwan yang kritis. Media ini ngebantu kita ngebuktiin teori secara mandiri, persis kayak apa yang dilakuin para peneliti di jurnal tersebut ya, yang tadi itu. Nah, yang selanjutnya itu kita ada kuisis guys. Di tahap terakhir itu ada kuisis, yaitu tentang simulasi PET ini. Nah, dari awal sampai akhir kan aku sudah ngejelasin semuanya ya tentang PET simulation itu apa. Nah, ada tutorialnya juga, ada tantangannya juga. Lalu di tahap akhir itu setelah tadi pendahuluan, tantangan, dan segala macamnya itu tadi dijelasin, kita tuh bakal ngelakuin di tahap akhir scan kode QR. Ada kuisis ya guys, kalian bisa isi kuisis tersebut dengan jujur. Karena nggak kerasa udah 30 menit ya guys, kita bareng-bareng. Jadi kesimpulannya itu dalam video ini ya guys, media virtual itu kayak pet simulation. Ini tuh bener-bener ngebantu jadi solusi buat kita paham hal yang terjadi yang sulit dibayangkan. Makasih banyak ya guys buat teman-teman semuanya, buat makasih ya guys buat teman-teman semuanya udah nonton video yang saya jelasin tadi. Semoga video ini membantu kalian jadi semakin cinta sama dunia IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu sesi terakhir di mana nanti saya bakal kasih barcode ya. Nah, di situ tuh ada barcode Wayground quizzes gitu ya guys. Bisa kalian isi nanti buat lebih paham lagi mengenai PET simulation tadi yang saya jelasin. Dan nanti juga ada penjelasan setelah link barcode-nya dimunculkan. Ada penjelasan dari pertanyaan-pertanyaannya. Nah, di sini kita bakal bahas pembahasan dari kuisis tadi ya. Dimana kenapa harus naik kalau tegangannya naik? Itu tuh adalah hukum Ohm, yang alasannya tegangan V itu ibarat tekanan atau dorongan. Bayangin aja guys, air di pipa itu kalau kalian pompa, dia tuh bakal lebih kuat kan? Nah, tegangan itu bakal naik. Maka air yang mengalir itu disebutnya itu arus. Pasti ia tuh makin kencang kan? Secara matematis itu ada rumusnya, I sama dengan V per R. Jadi, kalau angka atas itu V, dia makin besar. Hasilnya itu I, pasti ikut besar. Lalu, kenapa lampu seri jadi lebih redup? Nah,
Itu tuh Nah, di yang rangkaian selanjutnya, seri kenapa hambatan itu lampu saling seri jadi menjumlah. lebih Jadi ada redup? rumusnya. Nah, alasannya R itu di total sama rangkaian dengan seri itu R1 ada plus R2 hambatan di yaitu mana saling menjumlah, di mana ada rumusnya itu R total sama dengan R1 plus R2 yang hambatannya jadi total jadi lebih besar banget, sehingga arus yang keluar dari baterai itu jadi kecil. Karena arusnya kecil dan tegangannya harus antri melewat dua lampu, tenaga yang sampai ke tiap lampu itu jadi lemes, jadi kurang gitu. Hambatan total jadi besar banget, sehingga arus yang keluar dari baterai itu jadi kecil. Karena arusnya kecil dan tegangannya itu harus antri ya, mengantri gitu melewati dua lampu. Nah, tegangannya itu sampai ke tiap lampu itu jadi lemes, jadi kurang gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada di mana kenapa tambah jalur paralel malah memperkecil hambatannya. Alasannya itu ini sering bikin kita bingung kan, tapi logikanya gini guys, bayangin kalian di kasir supermarket. Nah, kalau cuma ada satu kasir, satu resistor, antrian lama kan, hambatan itu jadi besar. Tapi kalau dibuka kasir tambahan di sebelahnya itu paralel. Meskipun kasirnya lambat, orang-orang tuh punya jalur yang baru untuk lewat. Jadi total hambatannya itu sistem untuk meloloskan orang jadi berkurang. Kenapa amperemeter harus seri? Nah, amperemeter itu seperti alat perhitungan orang di depan pintu masuk. Dia itu harus dipasang di jalur yang sama dengan aliran arus supaya semua muatan listrik lewat di dalamnya. Kalau dipasang paralel, arus malah akan pilih jalan pintasnya itu, dan hasilnya itu nggak akan akurat, malah bisa merusak alat. Nah, yang selanjutnya itu, kenapa lampu paralel itu tetap nyala kalau satunya itu putus? Nah, itu tuh karena setiap jalur di rangkaian paralel itu punya koneksi langsung ke kutub positif dan kutub negatif. Baterai itu secara mandiri. Jadi, putusnya itu jalur A tidak akan memutuskan aliran listrik menuju jalur B. Jangan pernah berhenti buat eksplorasi hal baru. Uh, saya Dinda Afriani, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.